Oke, nah komen kakak ini relate banget ya kak ya. Emang sering kali kayak gitu sih menurutku. Gapnya bagus, tapi memang nggak apa ya, nggak memungkinkan untuk dilakukan kayak gitu. Tapi sebelum kakak ganti topik, ada saranku kakak pertama-tama lihat dulu. Apakah objeknya itu bisa kakak ganti? Dalam artian kalau dalam suatu topik itu misalnya ada 3 pelaku gitu yang terlibat di dalamnya. Pelaku A mungkin sulit diakses, kita kan bisa lihat sudut pandang dari pelaku B atau pelaku C gitu misalnya. Apa bisa tuh di topik kakak tuh kayak gitu, jadi kita ganti sudut pandangnya supaya tidak tidak mengalami kesulitan untuk mengakses subjek penelitiannya gitu misalnya. Jadi ganti sudut pandang gitu kalau bisa ya kak ya. Terus yang kedua itu gampangnya lagi adalah kira-kira ada nggak sih data sekunder yang mungkin belum dianalisis sejauh gap yang kakak temukan gitu. Jadi kalau gampangnya ya kalau mau cari solusi gampangnya sih 2 hal itu sih. Ada sih mungkin solusi lain dengan mempertimbangkan sejauh mana bisa dianalisis atau mungkin mau ukur prosesnya apa sampai outcome kayak gitu-gitu ya agak pusing sih menurutku. Jadi menurutku kalau coba dilihat apakah dia bisa diganti sudut pandang. Ini kalau penelitiannya di manusia ya, tapi kalau misalnya objek yang dimaksud ini adalah zat kimia gitu misalnya, mungkin bisa dipertimbangkan apa bisa pakai zat lain yang kayak gitu. Tapi dengan gap yang masih di gap yang sama sebelum memutuskan untuk ganti topik yang diangkat kayak gitu. Jadi pertimbangkan apa bisa pakai sudut pandang yang lain, terus apa mungkin ada data sekunder yang bisa membantu menjawab gap itu meskipun tidak menjawab yang um, sekomplit yang kakak inginkan, tapi paling tidak memberikan gambaran awal gitulah. Siapa tahu penelitian kakak bisa hanya sampai memberikan gambaran awal aja, nggak yang sampai sedalam yang kakak harapkan gitu, tidak sedalam gap yang kakak harapkan itu kayak gitu. Gimana sih? Semoga paham ya kak ya, kayak gitu pokoknya.